Enaknya di sini, udaranya segar. Gak kayak tempat tinggal sebelumnya, bau asap, bau sampah. Terus gak ada juga tuh suara-suara bising kayak orang tawuran. Suara knalpot brong. Di sini nyaman, damai. Lucu ya, aku simpan ini kayak simpan harapan yang udah mati. Katanya aku sehat, tapi bahkan aku nggak bisa ngasih satu kehidupan kecil di dalam tubuh aku. Aku nggak akan bisa jadi ibu deh. Jadi ya percuma, kita mau pindah pun nggak akan mengubah situasi menjadi lebih baik. Jangan mulai deh, Lis. Aku tahu kamu bakal nyalain semuanya kan, termasuk aku. Kamu nggak bakalan ngerti, Del. Berapa banyak mulut dan mata yang menilai aku kalau aku gini mandu. Ya ngapain kamu dengerin kata mereka? Tapi kamu dengerin orang kan? Buktinya sekarang kita pindah. Artinya kita nyerah, Del. Semua ini aku lakukan demi kamu keluar dari pikiran itu. Aku mau pulang aja. Aku nggak mau buka usaha di tempat seperti ini. Dan ngebiarin uang kita kebuang sia-sia. Dan kembali ke kontrakan kumuh itu. Lis, lihat nih, lukisan zaman Belanda nih. Kalau dibersihin, bisa menarik pengunjung villa. Justru benda yang terlihat tua dan kuno kayak gini tuh bikin suasana makin terlihat serem, tau nggak? Serem. Ini karakter, Lis. Daripada cuma putih, kosong, minimalis. Aku cuma pengen mulai dari awal, bikin suasana baru dan lupain masa lalu aku. Villa ini satu-satunya yang kita punya. Kita nggak bisa ngebuang ini semua gitu aja. Hanya karena kamu nggak bisa damai dengan masa lalu. Kamu kenapa, Lis? Gak tahu. Aku ngerasa gak nyaman aja. Del, sini deh. Del. Del. Mana sih Del? Del. Apa sih, Lis? Kamu dari tadi berdiri di sini aja. Barang-barang tuh banyak loh. Mending kamu bantuin aku deh. Ayo. Aku ngerasa ada yang aneh di villa ini. Aku tau gak? Dan aku juga ngerasa ada yang ngeliatin aku terus dari tadi. Tentu aja ada yang liatin. Nih, tembok sama debu. Sama imajinasi kamu sendiri. Maksud saya punya suami yang gak percaya. Padahal aku cuma pengen didengar doang. Aku capek, Lis. Kamu suruh aku jadi tukang angkat, tukang sabar, dan sekarang kamu mau aku jadi dukun juga. Kau pikir aku yang minta itu semua, huh? Kamu pikir aku minta tubuh yang gak bisa punya anak? Tiap kali ada masalah, kamu kembali ke masa lalu kamu. Seolah cuma kamu yang menderita. Jadi kamu ngeluh sekarang. Apa kabar aku, Del?
yang tiap hari nahan diri supaya nggak gila, tau nggak? Permisi, saya boleh masuk? Saya Darto yang tinggal di ujung jalan sana. Dan saya dengar ada warga baru di sini. Oh, ini tolong diterima. Ada oleh-oleh sedikit. Wah, terima kasih banyak ya, Pak. Ya. Oh ya, saya Lisa. Ini suami saya, Deli. Pak, saya mau ke atas dulu ya, mau bersihin kamar. Mari. Ya, silakan. Saya pikir saya nggak akan punya tetangga. Apalagi saya dan suami cukup sulit untuk beradaptasi. Kenapa tinggal di dusun? Kan enakan di kota. Ya memang saya dan suami punya mimpi untuk buka usaha penginapan. Ya sinis penginapan villa gitu, Pak. Sekalian jadi tempat tinggal juga. Oh, bagus itu. Bagus. Banyak orang-orang datang ke dusun ini menikmati pemandangan alam. Dan ini sangat cocok kalau Mbak Lisa bersama suami bikin villa di sini. Semoga ya, Pak. Oh iya, maaf. Kalian berdua belum punya anak ya? Maaf Mbak Lisa kalau saya lancang. Nggak apa-apa, Pak, nggak apa. Memang alasan lain kami pindah ke villa ini ya karena kesempatan saya dan suami untuk punya anak itu udah nggak bisa, Pak. Sebetulnya bukannya kita belum siap, tapi yang lain tuh belum ada kesempatan untuk datang. Dan ingat Mbak Lisa itu belum gagal, masih ada kesempatan untuk punya keturunan. Semoga, Pak. Amin. Oh ya, Iya? ini ada jajanan desa. Dan kalau ada pesta pasar di desa kami, ini jajanan paling favorit Mbak Lisa. Oh gitu. Tolong diterima. Ya ampun, terima kasih loh, Pak. Iya. Jadi merepotkan. Senang banget. Wah, banyak banget, Pak. Ya itu rezekinya Mbak Lisa sama suami. Waduh, itu yang enak-enak. hijau itu enak tuh, ada kelapanya. Iya. Deli, Pak Darto mau pamit. Lain kali nanti saya bawain wedang jahe biar kita enak ngobrolnya. Enak tuh, Pak. Jadi merepotkan deh. Saya mau pamitan dulu ya, Del. Ya, permisi. Iya, Pak. Mari. Ayo. Jangan tadi terus ya. Masih mending nih aku bantuin. Del, ini nggak bisa kita kerjain satu hari. Apalagi kita cuma berdua loh. Ini juga masih kotor. Kan kita sudah sepakat. Kamu yang bersih-bersih, aku yang rancang. Tapi kan seenggaknya kamu bisa bantuin aku kalau aku lagi kesusahan, Del. Jangan cuma ngatur. Jadi perempuan jangan kebanyakan drama deh.
Del, kamu yang ngotorin kamar mandi. Apa sih, Lis? Aku nggak ada ngapa-ngapain. Kamar mandinya balik lagi jadi kotor, Del. Kamu gak lihat ya aku udah capek? Del! Susah ya, punya istri kebanyakan drama. Bikin capek, tau nggak? Ini gampang, bikin susah aja. Pantes aja Tuhan gak kasih anak. Maafin aku, Lis. Lama-lama bisa gila kamu kalau begini terus. Padahal aku yang duluan hancur waktu tahu kita nggak punya anak. Semua ujung harapan kita hancur begitu aja. Tapi aku harus kuat kan? Harus bisa jadi tempat kamu bersandar. Harus pura-pura nggak apa-apa. Sel, maafin aku ya. Aku nggak mau kita begini terus. Seperti terjebak di lubang hitam. Nggak punya anak, bukan berarti hidup kita selesai kan? Kita sudah di sini, di villa baru ini, dengan mimpi baru kita. Kita wujudkan sama-sama ya. Aku cuma ingin kita sama-sama ngerti. Kamu kan tahu, aku cuma punya kamu. Iya, aku pun begitu. Apapun yang aku lakukan, itu untuk kita. Demi masa depan kita. Di villa ini ya. Kita wujudkan pelan-pelan ya. Kalau kita mau, kita bisa coba lagi. Katanya, rumah baru, semangat baru. Semoga villa ini membawa harapan baru untuk kita. Jadi saksi, kita membangun keluarga utuh. Aku baru beres masak. Ini bakalan jadi menu andalan buat villa kita nanti. Namanya sup kaldu jamur rempah. Aduh, cobain. Oke. Enak juga. Gini. Oke. Terus ini lagi. Nah, jadi aku sudah buat tanaman di sini. Ntar di atasnya itu ada kayak rak gitu. Pokoknya villa ini harus jadi awal baru buat kita. Ya enggak? Aku pengen ya villa ini bisa nyembuhin diri dan orang lain. Suara ketupat. Mana
Permisi, saya Darto. Tetangga deket sini. Ini saya bawain oleh-oleh sebagai ucapan selamat datang buat kalian berdua. Pak Darto. Pak, kan kemarin Pak Darto datang sini. Oh iya, maaf. Emang akhir-akhir ini saya suka lupa. Kalaupun saya pernah kesini, berarti kedua kalinya saya kasih hadiah buat kalian berdua. Ini rezekinya mohon diterima nih. Aduh, terima kasih ya Pak, jadi merepotkan. Iya, sama-sama. Oh iya, kalian mau saya temenin nggak? Keliling-keliling lihat villa. Boleh tuh Pak. Boleh. Ayo. Yuk. Jadi kami mau bikin villa ini supaya bisa disewakan dan dijadikan tempat staycation nantinya Pak. Ya sejenis penginapan villa gitu deh Pak. Makanya kenapa villa ini harus nyaman, bersih, dan terang. Oh, bisa. Sangat bisa. Apalagi nih pengelolanya yang mesra kayak gini. Saya rasa penghuni-penghuni villa bakalan betah. Dan saya ini kan waktu dari kosong villa sering rajin bersih-bersih rapi-rapi supaya tidak ada penghuni makhluk-makhluk halus kayak gitu. Ya kan? Wah, kalau gitu bisa bantu kita buka ruangan yang belum kebuka dong. Oh, tentu bisa banget. Nah, ini pintu tembus langsung ke ruang dalam dan ke belakang. Jadi kalau umpamanya pintu yang depan nggak bisa dibuka, bisa lewat sini. Aku taruh ini dulu ya. Oh ya, silakan. Kamu belum tidur? Masih banyak yang harus digambar. Aku mau ini selesai sebelum tukang datang. Kamu bisa nggak sih nggak bikin kaget? Kayaknya harus ada suara Del. Nggak ada. Itu paling cuma tikus. Udah kamu tidur sana, jangan ganggu. Del. Please, ayolah. Ya, tapi kamu gak mau cek dulu apa Del? Mana nggak ada apa-apa ini, Lis. Tuh, Aku cek lagi di situ deh. nggak ada nih, nggak ada. Tuh, nggak ada, Lis. Lagian, Pak Darto juga udah bilang, villa ini sudah lama kosong. Jadi, udah pasti banyak tikus. Besok tukang udah datang buat renovasi. Kamu sabar ya. Tapi aku takut Del. Mending kamu tidur. Jangan banyak drama jadi orang. Selalu aja aku yang ngalah. Selalu harus aku yang sabar. Aku serius loh Del, aku ini takut. Bisa-bisanya kamu mikir aku ini beban. Sebenarnya kamu ini suami macam apa sih Del? Iya Lisa, maafin aku ya. Gak ada apa-apa kok di villa ini. Mari kita bangun villa ini bersama-sama ya. Akhirnya selesai juga.
Lisa udah tidur belum ya? Lis, bangun Lis. Tukangnya hari ini datang. Yang dari Pak Darto itu. Kamu aja deh, Del. Aku capek banget. Lagian tukang renovasi kan biasanya kamu yang ngurusin. Tapi yang dekat sama Pak Darto siapa ya? Yang ngobrol, yang ketawa-ketawa. Terus sekarang aku ramah sama orang salah. Iya ramah banget. Tapi ngomong sama suami, kayak ngomong sama tembok. Del, kalau aku cuek, aku dingin, itu salahnya di kamu lah. Kamu cuma tidur, nangis, ngeluh. Aku yang ngurus villa ini. Aku yang kerja. Kerjaan rumah siapa yang kerjain? Aku, Del. Gak usah nyalahin terus deh. Kamu ini manja, males. Pantas saja Tuhan gak ngasih kita anak. Kalau aku jadi beban, kenapa kita masih di sini sih? Cantik banget ya kamu. Pak, tukang dari Pak Darto ya? Oke Pak, kalau gitu langsung aja ya. Saya jelasin. Pak. Nah ini Pak, ini kan sudah usang nih ya catnya. Ini bisa diganti aja. Sama ini atasnya juga, ini semuanya. Sampai ke sini Pak. Jadi saya minta tolong ntar dikerik aja Pak. Dikerik terus dicat baru aja, cat ulang. Oke Pak? Pak, sebenarnya Bapak ini dengerin gak sih? Jadi gitu Pak, saya mau ini tuh dicat pokoknya, dicat warnanya harus sama, biru lagi. Oke Pak? Lis, kamu ngapain sih main boneka ini? Namanya Kirana. Dia suka dielus sebelum tidur. Lis, aku lagi serius. Aku lagi kerja loh. Kan kamu juga yang bawa dia ke sini. Tuh lihat dia nggak ngapa-ngapain. Anaknya lucu. Namanya siapa? Kirana. Cantik sekali Kirana. Mirip ibunya. Ini boneka Lis. Ini boneka, bukan anak. Jangan sentuh anakku! Dia bukan siapa-siapa. Kamu tega sama anak kita! Semuanya nggak ada yang waras. Pak, ayo kita benerin pintu di belakang. Nah itu Pak, jadi nanti ininya. Bapak dengarin sih kan dari tadi? Sudah 3 kali loh Pak.
Masih gini aja nggak paham-paham? Bapak ini sebenarnya tukang apa bukan? Please, lihat tuh tukang dari Pak Darto itu. Cus kerjanya. Karena aku udah bilang aku nggak percaya sama dia. Maaf ya Pak, jangan dimasukkan hati. Suami saya emang temperamen. Diajakin bercanda. Maafin ayah ya Nak. Apa-apaan sih kalian? Giring waras. Gak sama anak kita. Liz! Pak, mending selesaikan pekerjaan atau nggak saya bayar. Pak! Maafin ayahmu ya Nak. Kamu mau kan sayang terus sama ibu? Sama ibu gak kesepian. Ayahmu udah gak sayang lagi sama ibu. Jangan tinggalin ibu ya Nak. Pokoknya apapun yang terjadi, gak ada satupun yang boleh nyakitin kamu. Termasuk ayah kamu. Makasih ya Nak. Ibu sayang banget sama kamu. Kok tumben gak mampir? Pak Darto! Pak Darto! Tunggu! Pak Darto! Pak Darto mau kemana sih? Kok tumben gak main ke villa? Pak Darto? Pak Darto baik-baik saja? Pak Darto! Apa maksudmu ngirim tukang gak becus itu? Benerin pintu aja gak bisa. Dikasih tahu kayak orang bisu. Kamu mau villa ini makin rusak? Kalian berdua penghuni baru villa ini? Bagaimana sih Pak Darto? Pak Darto ini pura-pura pikun atau yang beneran pikun sih? Kan kemarin bolak-balik di sini. Yang rekomendasiin tukang gak becus itu kan juga Pak Darto. Jujur, setahu saya ini villa udah lama kosong. Dan saya jujur baru kali ini lihat kalian berdua. Enggak. Kalau nggak percaya tanya istri saya. Liz, Pak Darto kan sudah sering kesini kan? Yang kemarin. Jangan terlalu kasar, udah deh. Saya permisi ya. Apa-apaan sih? Ini kayaknya nggak ada yang beres deh. Satu orang pun di villa ini. Kamu juga. Mending kamu buang boneka ini daripada kamu ikutan gila. Liz, kamu bisa diajak kerja sama gak sih? Ayolah, jangan bikin masalah terus. Lama-lama kamu jadi beban buatku, tau gak? Maksud kamu? Boneka sampah ini, tukang tadi siang, dan semua kejadian-kejadian aneh di villa ini.
Itu gara-gara ulahmu, Lis. Kamu ngerti gak sih? Selama ini selalu aku yang kamu salahin, Del. Gak ada sekalipun kamu ngertiin aku, Del. Waktu bayi kita keguguran, kamu ada buat aku. Kamu dan keegoisanmu itu lebih memilih villa ini daripada aku, Del. Boneka sampah ini, kasih ke aku. Serahin boneka itu. Gak boleh sentuh bayi aku, kamu gak boleh sakitin bayi aku. Kita nggak punya anak, Lis. Kita nggak punya anak. Itu bukan bayi. Anak kita sudah mati sebelum kamu melahirkannya. Kita ngebangun villa ini untuk ngelupain bayi kita yang keguguran. Tapi kamu malah bersenang-senang sama masa lalu. Gila. Dari mana juga asalnya boneka itu? Tiba-tiba di tangan kamu. Lama-lama kamu bisa gila, Lis. Salah, Del. Yang bikin aku jadi gila bukan bayi aku, bukan boneka yang kamu maksud, tapi kamu, Del. Kamu yang bikin aku jadi gila, Del. Jaga ucapan kamu. Bahaya sudah datang. Dan dia sudah menemukan korbannya. Jangan sampai peristiwa dulu terulang kembali. Iblis di villa telah menemukan korbannya. Kamu ngerti gak sih? Selama ini selalu aku yang kamu salahin, Del. Gak ada sekalipun kamu ngertiin aku, Del. Egoisanmu itu lebih memilih villa ini daripada aku, Del. Lama-lama kamu bisa gila, Lis. Kamu yang bikin aku jadi gila, Del. Ah! Gak guna. Semua gak guna. Lisa. Maafin aku ya, Del. Kamu benar. Aku emang gak bisa move on dari masa lalu. Mana boneka kesayangan itu? Sudah aku buang. Aku baru sadar, boneka itu cuma mengingatkan aku dengan bayi kita dan membuat aku berlarut-larut dalam kesedihan. Terima kasih, Lis. Dan aku minta maaf. Ya, nggak apa-apa. Kita mulai semua dari awal ya. Sebentar ya, aku mau ambilkan minum dulu.
Maafkan aku ya, Lisa. Kamu benar. Aku salah. Maafkan aku ya. Aku janji, aku bakal berubah. Deli, Iya, Lis. peluk aku lebih erat lagi. Bagaimana sekarang? Sudah tenang? Kenapa? Kenapa apanya? Kenapa kamu baru seperti ini sekarang? Itu berarti kamu sudah berhasil merubah aku jadi orang yang lebih baik. Dia lucu sekali ya. Seperti ini. Kamu nanti kalau sudah besar, jadi gadis yang periang dan lemah lembut seperti ibumu. Dan cerdas seperti ayahnya. Semoga kita tetap seperti ini ya. Jangan tinggalin aku sendiri lagi kayak dulu ya. Lisa? Deli? Sampai kapan sih, Lis? Del, udah please stop. Cuma ini bisa aku lihat, Del. Cukup, Lis. Mau sampai kapan bermain-main di masa lalu? Itu Del, bukan. Del. Aku sudah ngabisin tenaga, uang, semuanya udah aku kerahkan. Aku nggak mau ngorbanin itu semua. Kamu pikir kamu aja yang usaha, Del? Aku juga usaha sendiri, Del. Supaya nggak ganggu urusan kamu, Del. Oh, sudah berani ngebentak ya. Mending kamu lihat itu kaca. Kamu introspeksi diri dulu sebelum nyalain orang lain. Dasar istri nggak tahu diri. Aku bersumpah suatu saat nanti kamu bakalan ngerasain apa yang aku rasain, Del. Bisa. Lis. Aku harus memperingatkan mereka. Jangan sampai kejadian ini merenggut nyawa lagi. Tapi gimana dengan nasibku ya? Lisa. Lis. Lis. Lisa. 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 Sial. Lisa! Del, Deli, Pak Darto, kamu ngapain di sini? Del,
Kamu harus dengarkan aku, Del. Kamu harus sabar, tenang. Kita ini dalam bahaya sangat besar, Del. Dan ini bukan yang pertama kali, Del. Bagaimana aku mau percaya sama Pak Darto? Merekomendasikan tukang yang nggak becus. Terserah, Deli. Terserah. Terserah kamu percaya atau tidak. Yang pasti, Del, saya udah menyampaikan bahwa villa ini menyimpan kekuatan besar yang membahayakan buat kita. Hah? Dan hal-hal aneh selama ini yang kamu alamin bukan datang dari dunia kita. Dan satu lagi, Del, istri kamu dalam keadaan bahaya. Baiklah. Apa yang harus aku lakukan? Aku sudah menelusuri semua ruangan di villa, tapi Lisa nggak ada. Lisa? Lisa! Lisa! Bangun, Lisa! Lisa! Pak Darto, gimana Pak Darto? Ya udah, kita bawa masuk ke dalam. Ayo, keluar. Ayo. Bawa ke dalam. Pelan-pelan, Del. Pelan-pelan. Sepertinya Pak Darto harus memberitahu saya apa yang sebenarnya terjadi dengan villa ini. Kamu ingat beberapa hari yang lalu kita ketemu? Saya jujur bahwa saya baru pertama kali ketemu kalian. Aku yakin iblis peniru sosok manusia telah muncul. Iblis peniru sosok. Ya, iblis itu bisa menirukan wujud Deli, bahkan Lisa. Del, apakah kamu pernah melihat sosok gambar bayi yang tiba-tiba muncul di dinding? Gambar bayi? Itu tanda-tanda kemunculan iblis. Jadi bukan Lisa yang menggambarnya. Tapi bagaimana Pak Darto mengetahui ini semua? Ayo masuk sini. Wah, ruangannya. Nih, cakep kan? Ini. Waktu itu saya membelikan villa ini buat anak saya si Ayu. Tetapi kebahagiaan itu tidak lama, Del. Nanti tolong jaga saya baik-baik biar nyaman terus jadi bisa punya keturunan. Ya? Kamu sukses juga kerjaannya. Amin, amin. Ya? Saya nggak salah pilih loh. Yuk. Ayo. Yuk. Yuk. Dan anak saya si Ayu itu kerasukan iblis dan meninggalnya sangat tragis banget. Yang selamat hanya suaminya dan dia dirawat di rumah sakit jiwa. Aku sendiri tidak tahu kalau villa ini menyimpan sejarah kelam. Baru setelah kejadian itu, seorang eksorsis datang menolongku. Ternyata villa ini dulu tempat ritual penyembah setan. Dan villa ini dulunya adalah pembuka portal dunia-dunia setan sejenisnya. Makanya saya sangat menyesal dan tidak ingin kejadian ini terulang pada kalian berdua. Jadi ini Lisa atau iblis? Saya tidak tahu. Hanya kamu yang tahu bahwa Lisa asli atau Lisa palsu. Apakah Lisa akan baik-baik aja? Saya tidak tahu. Yang pasti Lisa menunjukkan gejala yang sama pada anakku. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita juga belum lama tinggal di sini. Aku juga tidak tahu. Iblis di tempat ini tidak butuh lama untuk mencari mangsanya. Dia hanya butuh celah kecil seperti rasa takut yang dalam, rasa sedih, bahkan luka yang dalam, Del.
kapan sih, Lis? Del, udah please stop. Cuma ini bisa aku lihat, Del. Cukup, Lis. Mau sampai kapan bermain-main di masa lalu? Itu Del, bukan. Lisa sedang terluka karena aku. Dia kesini karena aku. Semua salahku. Kamu nggak boleh menyalahkan dirimu sendiri, Del. Bahkan iblis itu masuk kepada orang yang rapuh jiwanya. Ingat itu, Del. Tapi, apakah tidak ada cara untuk menyelamatkan Lisa? Aku tidak tahu, Del. Aku bukan seorang penyelamat. Aku ayah yang gagal menyelamatkan anakku satu-satunya. Mungkin salah satu cara yang bisa menyelamatkan Lisa, kamu harus selalu menemani Lisa. Kamu dampingin terus agar dia bisa terselamatkan dari iblis itu. Aku yakin rasa cinta dan ketulusan hatimu yang bisa menyelamatkan Lisa. Lisa. Del, apa yang sedang terjadi? Pak Darto sedang menabur garam untuk membuat perlindungan kita. Apa yang Pak Darto lakukan? Kamu gak merasa ada yang aneh dengan dia? Kau masih percaya dengan dia? Tenang, Lisa. Tenang. Tenang ya. Tenang. Aku yakin Pak Darto punya maksud tertentu dekati kita. Kamu ingat tidak? Dari awal aku yang paling menolak untuk membeli villa ini. Karena aku gak yakin dengan penghuni yang ada di sini. Dan juga sekte itu. Apa jangan-jangan Pak Darto ingin menjadikan aku tumbal? Lisa, tenang. Tenang ya. Deli, aku takut. Tenang, Lisa. Pak Darto, hentikan. Del, minggir kamu. Minggir. Ini Lisa udah kerasukan iblis jahat, Del. Minggir kamu. Buruan minggir. Pak Darto, cukup. Hentikan. Jangan sakit istri saya. Deli, ini bukan Lisa. Ini iblis. Pak Darto, apa yang sedang terjadi? Kamu lihat sendiri kan? Lihat. Minggir dong. Kau iblis. Minggir. Kamu bukan Lisa. Kamu iblis. Iblis? Kau sebut aku iblis? Kaulah yang iblis, Dewi. Egomu lebih besar daripada iblis. Tahun-tahun kau tuduh istrimu tak bisa hamil. Tapi ketika ia sudah hamil, tak sedikit pun waktu yang kau berikan untuknya. Kau berikan dia rasa sakit. Kau kutuk dia sebagai maitama.
Iya, harus sempurna. Tapi apa yang kau berikan sebagai suami? Kau berikan kasih sayang palsumu itu. Oh, air mata itu. Penyesalan. Karena kau membiarkan dia sendiri sampai ia keguguran. Kau membunuh satu-satunya harapan. Satu-satunya bayi yang sudah dia tunggu selama bertahun-tahun. Maafin aku, Lis. Aku jadi suami yang buruk. Deli, sadar Del. Bisa. Kamu jangan percaya sama hasutan iblis, Del. Selamatkan Nisa, Del. Bisa. Deli. Maafin aku, Lis. Bisa. Del, Deli. Ayah, mengapa kau membiarkan aku mati sendirian? Pergi kau. Kau bukan anakku. Anakku udah mati. Di sini gelap, Ayah. Aku takut. Tak ingin mati seperti ini. Ini bukan anakku. Bukan. Ini hanya ilusi. Ini ilusi nih. Kau membiarkan iblis itu merebutku. Mimpi ini jangan-jangan iblis ini mampu menyerupai manusia. Siapa dia? Dan apa keinginannya? Ternyata villa itu masih belum berakhir. Kau pikir kau bisa sembunyi di balik dinding dan bayangan? Aku sudah mencium bau busukmu sejak menjejakkan kaki ke tanah terkutuk ini. Keluar! Keluar kau! Sebelum ku robek tirai dunia ini dan ku kirim balik kau ke neraka!
kenapa, Lis? Bisa. Lis. Kita harus keluar dari sini, Dan. Buruan, eksosis sudah datang. Ini pertarungan. Dua musuh lawan. Lama tidak berjumpa, Darto. Sudah lama sekali, eksorsis. Apa ciri-cirinya? Sama seperti yang memangsa anakku. Dan dia bisa mengikuti sosok anakku. Dan iblis masuk melalui rasa bersalah dan penyesalan. Iblis ini manipulatif. Ini termasuk jenis yang berbahaya. Mari kita akhiri malam ini. Siapa namamu? Dan apa yang kau inginkan darinya? Namaku bukan untuk lidah manusia. Dan tubuh ini sebentar lagi akan menjadi milikku. Menyingkir, Darto. Pegang dia. Jangan sakiti dia. Jangan lepaskan, Darto. Iya, ya. Tolong. Jangan sakiti istri saya. Lepaskan dia, Darto. Kapan kamu mulai menyadari istrimu ini kehilangan jiwanya? Semenjak dia keguguran. Sepertinya saya tahu siapa iblis yang sudah mengganggu keluarga kalian. Wanita ini bukan istrimu. Dia hanyalah iblis peniru. Istrimu ada di tempat lain. Apa maksudnya? Iblis ini akan menyerupai bentuk korbannya. Semakin dalam luka yang dia rasakan, akan semakin sempurna dia meniru wujud korbannya. Cepat, temukan keberadaan istrimu sebelum dia berhasil menguasai sepenuhnya wujud asli istrimu. Cari istrimu! Baik. Buruan, dia. Lis! Bisa! Lis! Bisa! Lis! Kau bukan perempuan ini. Kau meniru wajah asli perempuan ini. Sebutkan siapa namamu. Saya akan memanggil dengan nama aslimu.
Lisa! Tenang. Tenang. Pelan-pelan. Kau yang seharusnya menutup mulutmu. Aku tidak kuat. Aku tidak Sadar gak? Aku tidak kuat. Maafkan aku. Aku tidak bisa menahan. Lis! Lis. Lis, bangun, Lis. Lisa. Kamu gak apa-apa? Bangun, Lis. Lis, aku bangun. Lis, Lis. Dili. Apa yang terjadi? Sepertinya Deli berhasil menemukan istrinya. Ayo, Dato. Kalian siapa? Sayang, kamu gak apa-apa? Dia bukan aku. Itu dia. Dia iblis. Tenang, Lisa. Jangan takut. Sudah, ayo ikut aku. Kita keluar dari sini. Meninggalkan semua ini. Jangan dengarkan dia, Lis. Jangan. Lis. Lis. Lihat aku. Jangan dengarkan dia. Tidak. Tidak. Pergi kalian. Pergi. Lisa, kamu ingat kan mimpi kita? Membangun villa ini untuk melupakan semua kejadian-kejadian masa lalu. Aku, kamu, tanpa rasa takut, tanpa kecewa. Jangan dengarkan dia, Lisa. Kamu tahu, villa ini bukan mimpi kita, tapi mimpiku. Villa ini hanyalah keegoisanku untuk lari dari rasa sakit setelah meninggalnya anak kita. Lili. Kalian manusia memang makhluk menyedihkan. Terlampau sering bersembunyi dari kata maaf. Kamu tahu, maaf hanya menghapus dosa tersangka, tapi tidak menghapus dosa korban. Itulah sebabnya kalian manusia
terlampau sering menyakiti satu sama lain. Lisa, kamu tahu kan rasanya dikecewakan, dijanjikan hal yang tidak kunjung datang. Tapi kenapa kamu masih bersama dengan pria menyedihkan itu? Lupakan dia. Lupakan semuanya. Ikutlah denganku. Aku akan memberikanmu kebahagiaan yang abadi. Lisa, sadar Lisa. Jangan terpengaruh sama dia. Sadar, Lis. Lihat dirimu. Gagal sebagai istri, gagal sebagai wanita, dan gagal sebagai manusia. Lisa, jangan termakan sama omongannya. Sadar, Lis. Sadar. Lis. Iya, tak. Jangan dengerin omongannya. Hentikan! Lisa, kamu belum selesai. Kami di sini untukmu, Lisa. Pak Darto. Cukup! Aku tahu rasanya hancur. Aku tahu rasanya ditolak. Aku tahu rasanya ketika aku tidak layak dicintai. Tapi justru itu, aku belajar dari rasa sakit, dari kehilangan, dan aku tahu siapa yang tidak bisa aku lepas. Aku tahu siapa yang mencintai aku, dan aku tahu aku cinta kepadanya. Aku tidak mau bersekutu denganmu. Aku lebih memilih suamiku dari apapun. Lily. Lisa. Akhirnya selesai juga. Ini belum selesai. Oroh bisa kembali kapan saja. Kami tahu. Kami juga mengerti kalau cinta bisa mengalahkan kegelapan. Kami akan tetap di sini. Sayang. Dulu sayang. Pak, ntar ini semuanya disamain satu warna sama yang ini apa ya? Terus yang ini juga jangan lupa yang depannya. Bapak, ntar ini kan sudah kayak begini.
ntar dikerik aja semuanya, ini satu semua ratain, baru nanti dicat lagi Pak. Oke? Nah yang sini juga nih, ini kan kusennya ini kayak ada keropos-keropos nih Pak. Ntar kayaknya diganti aja deh ya. Wah, sama banget sih, rajin banget. Iya, kayaknya kita harus tambah tanaman di sana deh. Kayaknya kalau aku sih di sana sih, di sana ditambahin satu tanaman yang gede. Ya, banyak Iya. maunya. Pak Darto, apa kabar Pak? Deli ada? Oh, ada. Dia lagi bersihin lantai bekas cat. Mau saya panggilin? Enggak. Biar saya aja masuk ke dalam. Permisi ya. Iya, silakan. Del, di sini Pak. Del, ini belum berakhir Del. Apanya Pak? Renovasinya. Tapi villanya udah beda banget ya. Dan gimana? Udah ketemu Pak Darto? Belum. Pak Darto udah kesini.